Selamat siang semuanya. Namo Amitofo, namo Buddhaya, salam Indonesia maju. Dari jalan kita tetap live ya, untuk kebahagiaan semua orang. Dan ya maaf saya pakai masker, tapi semoga acara ini terus berjalan. Ya, hari ini hari yang sangat berbahagia dan udara sangat cerah sekali. Bagaimana dengan kawan-kawan? Apakah hatimu cerah semua? Ya. Hidup ini tidak perlu ada yang disesali, karena penyesalan memang datang belakangan. Kalau datang di depan, namanya pendaftaran ya. Iya, the show must go on ya. Ya, saudara-saudara, ada kalanya kita dalam hidup ini merasa kesepian. Kita merasa bahagia atau tidak bahagia, itu kembali pada diri Anda sendiri. Anda mau senang, Anda tidak mau senang, Anda mau sedih, mau berduka, silakan, no problem, tidak ada yang melarang. Tetapi hidup itu harus dijalani dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada penyesalan. Penyesalan karena selalu datang belakangan. Sekali lagi, penyesalan datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kita akan undang narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang sosok ibu sekali, juga mentor, pembicara, dan selalu berbincang-bincang dengan dirinya dan alam-alam lain. Ini sosok penampakannya ya, Anda bisa lihat penampakannya dari dunia lain ya. Rambutnya panjang, tetapi saya yakin belakangnya nggak bolong. Iya, selamat siang Ibu Nancy Marduli. Saya panggilnya sister aja ya, karena kalau ibu-ibu masih terlalu muda dipanggil ibu. Iya, maaf ya tidak bisa melihat saya senyum. Bayangin aja saya selalu tertawa dan tersenyum ya, karena takut didenda 250.000. Jadi hari ini, iya, saya hanya mau menjadi pendengar. Silakan Anda berbicara sendirian ya. Iya. Apa kabar Ibu Nancy? Silakan perkenalkan diri, karena banyak yang udah kenal sih, tetapi ada juga yang belum kenal, karena Anda terkenal di kalangan ojek online. Betul sekali. Iya, betul. Ibunya mereka yang dinantikan tiap sore untuk berbagi. Wow. Luar biasa. Itu kebaikannya, aduh, sampai nyangkut tuh. Kebaikannya sangat luar biasa loh, bener-bener loh. Ada orang tulus ya, ikhlas. Kita akhirnya bisa melihat ada yang tiap hari rutin membagikan kepedulian kepada sesama. Wow, amazing, amazing. Itu juga berkat bantuan support teman-teman. Awalnya sih cuman nggak lama pikir kan cuman untuk awal pandemi suhu. Nah, cuman ya itu awalnya sih sebenarnya gara-gara itu aku suka pesen itu suhu, pesen online. Kan lagi ini kan pikir kan, waduh, kita aja lagi susah, lagi kurang mudah, apalagi yang lain-lain, apalagi mereka-mereka kan, orderan pasti nggak jalan. Terus akhirnya saya pikir, ya udah order makanan buat mereka, tapi nggak dikirim ke saya, kasih mereka. Nah terus makanya saya mikir kok cuma terbatas 1-2 orang. Akhirnya lalu saya pusing tuh, akhirnya hatinya bergejolak, gimana biar bisa lebih banyak orang. Nah sampai akhirnya, tiba-tiba kayak ada kesadaran, loh, kamu tuh bodoh ya, kamu kan punya restoran, kenapa sih nggak digunakan? Kenapa nggak digunakan? Kenapa sumber daya digunakan? Kenapa? Wah, mulai iya ya, akhirnya aku aturin teman-teman yang kerja gua masak. Setelah itu ya udah kita mulai untuk berbagi. Itulah dia. Kadang-kala kita merasa, bagi itu kayaknya rugi ya, tiap hari bisa nggak ketutup. Tapi rezeki itu memang udah ditaker. Semakin kita berbagi, ngalir terus. Orderan juga makin banyak ya. Dan bukan orderan itu aja, undangan ceramah dari mana-mana juga luar biasa. Dan saya yakin para CEO melihat Nancy Marduli sebagai speaker pasti ngundang. Wah, sekali 1 jam bisa 100 juta nanti ya. Yes. 100 juta bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bagi-bagi kepada mereka membutuhkan gitu. Betul. Ya nggak? Nah, siap. Ya, berkat support teman-teman juga sih Suhu. Mereka lihat saya berbuat seperti itu. Nah, saya posting judul itu awalnya niatnya itu untuk
tinggalkan memori sebagai memori nanti buat anak-anak saya, anak cucu saya lihat Betul. apa sih yang sudah saya lakukan gitu. Semoga bisa menginspirasi mereka untuk berbuat hal yang lebih baik lagi. Nah, lalu Emang udah punya cucu? nantinya Suhu. Oh, nanti. Iya, masih lama lah. Banyak Yes, Pak. banyak Iya, luar yang biasa. tidak terlihat. Jadi, iya. Jadi inilah yang dinanti-nanti oleh semua ojol ya. Tapi tahu nggak sih, di balik itu semua, kan jasa kebaikanmu tuh banyak. Nah, alam-alam yang tidak terlihat juga ngantri gitu. Minta didoakan, Ya, minta itu dia. dibagikan jasa. Nah, Ya, jadi ya, gimana nih? Saya kan nggak bisa lihat. Saya terlihat dong. Menan. Saya terlihat. Oh iya. Terlihat. Iya. Menanti dari alam lain. Ya, Topik kita dunia lain. Serem banget nih katanya Suhu. Hari ini kok bicaranya serem amat. Iya. Enggak lah, saya hanya bicara tentang alam lain. Kayak bicara tentang alam sutra, alam indah, dan alam-alam lainnya. Yes. Iya. Terima kasih dulu nih sama Suhu nih untuk inisiatifnya tuh. Saya seru banget tuh liatin IG-nya Suhu. Keren banget inspirasi kebajikannya. Bikin orang tuh semakin semangat untuk mau berbuat baik. Thank you. Aduh, terima kasih. Dadanya berdebar-debar. Jadi Iya. juga untuk diajak untuk berbagi. Nah, kan kemarin kan Suhu bilang, oh temanya apa nih kita? Lalu aku kepikiran, memang sepertinya tuh sudah banyak nih teman-teman yang berbicara tentang motivasi, tentang pertumbuhan diri, tentang kebajikan, like everybody do that, right? Yes, right. Sekarang saatnya bicara kepada alam-alam gaib. Nah itu kan maksudnya boleh dibilang tuh belum ada yang bicarain atau bahkan mungkin takut dan bahkan ada yang menganggap itu seperti hal yang tabu untuk dibicarakan. Ya, Iya. Nah, jadi anggap tuh, Betul. nggak usah deh ngomongin hal-hal kayak begituan. Tahu sih ada, tapi sudahlah gitu loh ya kan. Ya lu gue gitu. Iya. Nah, jadi Nancy. Alammu, alamku, tapi tidak saling ganggu, gitu kan? Iya. Tapi sama-sama makan nasi. Kalau dompet juga. Oh, itu tuyul. Tuyul bisa ngisin dompet. Iya, nanti kita bicara juga tentang tuyul. Nah, jadi kenapa pilih topik ini dan suka untuk berbagi tentang topik ini. Nah, awalnya sih memang aku cerita dikit ya, Suhu ya. Awalnya sih memang dari teman-teman nih, teman-teman buat semua selamat datang, selamat bergabung. Nanti kita sharing-sharing seru-seru bareng. Izinkan saya untuk berbagi kepada Anda semua, tidak maksud untuk menceramahi, menasehati ataupun menggurui Anda semua, terutama Suhu. Ampun. Tujuan saya hanya untuk berbagi sih apa yang sudah saya tahu, apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, apa yang merubah hidup saya, sehingga ibaratnya untuk hal seperti itu bukannya saya nggak takut, tapi saya lebih punya sikap mental yang baik menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, nah jadi awal itu memang dari kecil tuh saya suka yang aneh-aneh, Suhu, karena memang saya orang yang aneh. Jadi, kelihatan. Namanya aja Marduli. Mari peduli. Peduli ya. Nah, bicara mengenai dunia lain itu saya nggak bicara lah mengenai, kan ada 31 alam kehidupannya, Suhu ya. Saya nggak bicara alam, kita bicara yang di bawah. Karena kalau alam atasnya itu orang pasti senang, happy, enjoy, bicara tentang dewa, dewi, pasti senang semua. Nah, bicara yang bawah-bawah ini yang kita perlu untuk kita bahas. Kenapa sih? Awalnya dulu saya nggak mau bahas. Nah, dulu itu jadi awalnya ceritanya, saya itu dulu dari kecil tuh suka nonton yang serem-serem. Nah, kalau saya juga suka ke gunung untuk cari itu tuh, Suhu, biji-biji karet. Ilham. Saya sangat tomboy. Jadi nggak kelihatan tomboynya ya. Ini namanya perubahan diri. Perubahan. Iya, tomboy bisa berubah menjadi Tom. Upgrade diri terus. Dulu saya tomboy banget. Jangan harap saya pakai rok, tidak akan. Never. Oh iya. Roknya kasihan ya. Kenapa, Su? Roknya kasihan. Roknya yang kasihan. Nggak kasihan, bisa buat enggak
Ya, Oh iya iya. Kirain di lemari aja nggak ada yang make gitu. iya. Nah, lalu akhirnya saya dari kecil tuh memang orang-orang tuh suka, teman-teman saya bilang saya aneh, saya tuh suka menyendiri. Memang teman saya banyak, banyak yang suka teman-teman sama saya, cuma saya tuh tipe kalian tuh suka menyendiri, suka yang namanya itu hal-hal yang merenung sendiri, dan suka nonton-nonton film-film horor seperti itu. Jadi kalau orang-orang nih, Tapi nggak ngomong sendiri kan? Nggak ngomong sendiri. ini Dan temennya yang nggak kelihatan gitu. bukan kan kata orang-orang yang lihat saya ngomong sendiri begini. Oh iya Ya iya. kan? Tapi kenyataannya emang ngobrol kan? Ada yang diajak ngobrol, ya. Iya. Nah, jadi kan saya suka terus akhirnya Yes. dia aja teman-teman yang anggap saya itu aneh lah, suka. Tapi saya termasuk tipe Iya. orang yang berani, kayak ke gunung berani, kemana oke gitu. Nah, itu dulu saya nggak sadari. Cuma nggak tahu kenapa saya punya ketertarikan. Cuma tiap kali nonton film horor saya begini ya, takut juga, Oh. hidup juga takut juga. Tapi seneng. Ada Kayaknya hantunya kali yang takut. iya kali ya, iya. Iya iya. Bener-bener. Hantunya sampai keluar dari televisi soalnya. Ya ada ngajak kenalan tuh. Iya, halo. Nah, terus akhirnya kan ketika begitu tuh saya nggak sadar tuh kalau ternyata banyak orang yang bahkan yang ibadah tuh punya kemampuan. Mereka bilang saya itu ya itu punya kemampuan atau ada sesuatu gitu lah, atau ada yang ngikutin lah, gitu lah, macam-macam ngomongnya. Nah, intinya saya nolak, enggak, takut hal begitu tuh enggak deh, enggak gue banget, gue ngeri, gue maunya yang nyata-nyata aja, yang gue lihat, yang saya dengar, yang saya bisa bicarakan, yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja di dunia kehidupan ini. Itu dulu saya. Jadi saya nolak terus. Nah, hingga tapi kan namanya kita nolak, tetap pasti ada pengalaman yang konon-konon seru-seru ya, Suhu ya. Tapi ya itu mindset saya, di pikiran saya itu sudah tertanam bahwa hal-hal gitu tuh menakutkan, tabu dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang ya namanya bilang takut, tapi saya seneng. Ya kalau malam-malam itu kalau ada film Susana, film Kuntilanak, saya tungguin. Susana lagi idolanya, alamak. Iya. Saya aja masih kebayang loh. Mukanya Susana itu, kalau tatapannya sudah menatap masih kebayang. Susana. Iya, serem. Iya. Nah, Nyi Brolong, Ratu Kidul. Betul. Nyi Roro Kidul itu saya suka, bener demen banget. Dan ngomongin Roro Kidul pas lagi di putaran sampai kaget. Soalnya depan udah Ancol nih. Kalau di persimpangan hati-hati ya. Langsung pantai tuh. Kan di persimpangan banyak tuh makhluk-makhluknya. Iya, aduh, halo semua makhluk, apa kabar? Baik-baik saja. Di persimpangan. Nah, biasa perempuan. Ya, lanjut. Habis itu setelah kita menerima kondisi, Terus akhirnya itu kan jadi itu berlanjut, terus akhirnya ketika saya sudah dewasa kan saya nolak. Terus waktu emang sekarang udah dewasa? Tubuh fisiknya dewasa. Oh iya. Ya, dalamnya masih kecil, ya dalamnya masih. Biar kan nilai. Soalnya dalamnya masih imut gitu. Dalamnya masih anak-anak, masih sangat lembut, senang main-main, gitu ya, senang anak-anak. Nah, terus akhirnya kan jadi sampai semua makhluk ayah senang. Iya, tuh di belakangmu banyak anak-anak tuh. Banyak anak-anak. Happy di belakangmu tuh. Oh iya, happy ya, karena kan gini, itu makanya kenapa saya putuskan mau bicara tentang hal begini. Kalau dulu saya suruh bicara tentang hal begini itu, saya merasa, aduh, ini kayaknya nanti orang-orang nggak percaya, nanti orang-orang merasa ini sesuatu yang udah lah, nggak usah dibicarakan lah, ya gitu. Dia gue gitu kan. Terus udah itu orang masa ngapain sih dibicarain hal kayak gini, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara mata, secara kedengeran, kan itu katanya gini konon. Jadi katanya kurang bisa dipertanggungjawabkan. So memang saya menghindari untuk membicarakan itu. Sampai suatu ketika saya sering dapat pengalaman, saya suka sharing di ibadah di wihara terutama. Nah, saya suka dapat pengalaman seru-seru. Jadi itu waktu itu pernah di satu wihara tuh, jadi area itu waktu itu malam, area itu cukup
cukup oke Pasti lah. di kampung Melayu. Hah? Kenapa sih? Kebon teki, belah dalam lagi Tanjung Burung. Kan yang angker-angker gue lagi bayangin. Ya, Nggak usah di-scan ya tuh ya. Itu next topic. karena itu kampung engkongku. Kampung engkong Ogut. Iya. Itu topik next aja. Biar banyak. Nah, so ketika saya sharing di situ, ketika saya sharing di situ, terus tadi biasa dulu kalau saya sharing kalau ada hal-hal kayak begitu tuh saya ibaratnya ya sudah, saya sekedar tahu aja, saya tidak membicarakannya karena itu tadi, karena menurut banyak orang kan mungkin kurang bisa untuk dipertanggungjawabkan, dan saya juga nggak pengen meribeti diri saya nanti dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Jadi waktu itu saya pengalamannya adalah ketika habis sharing ada sosok makhluk yang datang ke saya. Nah terus itu saya oke lah, saya waktu itu pulang, cuma ini dia minta tolong banget. Saking dia minta tolong banget, terus akhirnya saya tuh oke deh, di situ tuh mulai kesadaran saya tuh muncul akan malu-malu seperti itu. Jadi dia minta tolong banget, terus waktu itu saya mikir, iya juga ya, kalau nggak orang-orang seperti ibaratnya punya kemampuan atau bisa, kemampuan orang beda-beda ya Suhu ya, ada yang bisa melihat makhluknya, ada yang bisa cuma dengar, ada yang bisa merasain, terus ada yang cuma just know, I just know you are there gitu loh, kayak saya itu I just know. Tiba-tiba misalnya saya meditasi atau lagi gimana, tiba-tiba datang aja gitu, tiba-tiba dapat gambarannya. Nah ngomongnya apa, ting gitu. Nah so akhirnya ketika itu ininya sakit nggak? Kenapa Su? Ininya sakit nggak? Di sini sakit nggak? Jangan di-scan. Iya. Ya lanjut. Aduh. Kalian itu ada jawabannya dari kamu cerita ini, pelepasan makhluk hidup apakah bisa dilakukan kapan saja? Oh ini mah function ya, tentang function. Nah, ya, oke. Yang tadi menderita nih. Ya, terus akhirnya aku ngobrol, saya nggak mau cerita, nggak mau ini, dan saya nggak mau dibilang orang aneh atau apa gitu. Akhirnya saya ngalahin ego saya bilang oke, saya bantu, saya cerita ke pengurusnya, saya tanya. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, saya tanya dulu kan, mau tanya di sana ada nggak seorang wanita muda yang pernah meninggal dalam kondisi yang mengerikan, saya bilang gitu. Terus dijawabnya, gak lama dia jawab balas ya, nggak ada Cici. Saya tenang. Oh nggak ada. Oke, berarti saya salah. Oke, saya tenang, saya salah, saya bilang gitu kan. Oh, syukurlah, saya bilang itu berarti saya salah. Oke, selesai kan. Nggak lama Suhu, dia japri. Nggak lama dia japri. Cici. Ya, beneran loh. Dia japri. Cici, ada Cici. Itu wanita muda waktu itu kejadiannya itu di ruko depan, di wihara itu, di ruko depan pabrik itu kebakaran. Nah, pabriknya itu kebakaran, jadi ada cewek yang kerja di sana itu meninggal. Muncul, ngomongin muncul. Oh. Yes. Kaget ya. Aku juga kaget. Ya terus. Makanya gini, orang bisa bilang, kok bisa sih kita bicara tentang hal yang mengerikan kok ketawa-ketawa? Ya sebenarnya ya. Anda di akhir sesi Anda putuskan sendiri. Ini sebenarnya pantas nggak sih untuk ditakutkan atau enggak gitu loh. Dan juga memang sebenarnya sebenarnya pantas terlalu indah. Nah terus akhirnya kan Cici gitu. Terus saya bilang begini. Terus dia bilang begini, hah Cici, emangnya tadi ada katanya gitu. Saya nggak jawab, saya cuma bilang gini ya, saya hanya dikasih pesan minta tolong sama orang-orang di wihara yang di sini untuk bantu memberikan pelimpahan jasa, doa ke dia karena dia amat sangat bercerita. Karena dia sangat menderita, jadi tolong bantu kirimkan doa ke mereka, ya kan? Padahal wihara itu selalu baca etawata, patidana, tapi pikirannya tidak ke sana, cuma mulut doang yang baca. Nah, semoga semua makhluk berbahagia, tapi pikirannya kagak ngarepin orang lain bahagia, nggak ngarepin makhluk lain menderita bahagia. Jadi cuma
Yuk. kita tuh tawata Iya, iya. Iya, iya. baca Ah. jadi kalau sabe sata bontu kita semoga semua Iya, ada mulut nggak ada hati. Iya, nah yes, itu yes. di sini nggak fokus ke sana, di sini juga nggak fokus ke sana. Jadi tujuan makhluk itu adalah supaya difokuskan ke dia dengan mengingat dia. Otomatis kan dengan saya cerita lebih banyak membantu mereka untuk ada dia loh, setidaknya mereka tuh jadi aware, jadi perhatian, ada dia loh. Jadi ketika baca doa itu mereka ada takut, ya rasa takut itu bermanfaat juga jadi, jadi mereka takut ada dia di sini nih. Jadi mereka takut, akhirnya mereka ya udah ingat dia. Nah ketika ingat dia, doanya setidaknya bisa sampai, ya kan? Apalagi ditambah dengan ketulusan, ditambahin dengan ketulusan hati, dengan pikiran yang fokus ke dia, dengan hati yang fokus ke dia, nambah deh, ya kan? Nah itu tujuannya memang gitu. Memang dulu ingat loh, ada sekolah yang belakangnya kuburan itu ya. Jadi malam-malam kita kan ada di wihara itu, ada di wihara dalam sekolah itu ya. Kita baca doa ya. Ada 10 orang baca doa. Tiba-tiba ada suara langkah kaki gede, duk, 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 duk. Terus tiba-tiba duduk. Suaranya gede banget, buk gitu. Itu baca doa. Tadinya gigi 3 gitu ya. Tiba-tiba jadi gigi 5. Baca cepet. Terus semua pada merinding. Terus bacanya cepet banget, ngebut, nge-rap gitu ya. Terus udah gitu, satu-satu pada mendekat. Kenapa emang? Iya. Itu malam-malam. Nah itu karena kenapa? Karena inilah suhu yang disebut dengan ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang. Kalau udah kenal, entah ditempelin jadi telah mau sayang. Bahaya juga, salah-salah dua-duanya. Iya. Jadi kita kan berdasarkan pengalaman dari kecil, dari orang-orang ngomong, makhluk itu menakutkan, hantu itu menakutkan, hantu itu gini-gini gitu. Apalagi sering gini loh, Su. Kalau kamu suka keluar malam, nanti kamu ditangkap hantu ini itu. Jadi suka ditakut-takutin. Akhirnya jadi benar-benar masuk semua ke alam bawah sadar. Masuk semua ke alam bawah sadar, jadi deh ketakutan itu. Ya kan? Nah, terus lalu tema ini yang perlu kita sadari, karena nggak kenal maka nggak sayang. Sama seperti ibarat kita gini, mau makhluk begitu. Kita dengar nih, orang ini nih ya, bos ini sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada jin dan setan dan monster. Kalau dan begini, pernah kan kita teman-teman juga mungkin pernah mendengar hal seperti ini, atau bahkan sering lah ada tuh dari teman ke teman ya kan, ataupun saudara. Tapi begitu kita sudah kenal langsung sama orang, enggak juga kok orang ini ternyata orang ini ramah, ternyata orang ini gimana? Ternyata orang ini baik. Ternyata dia memberikan kebajikan juga buat banyak orang. Nah itu, hati-hati sama persepsi kita, hati-hati sama pola pikir kita, pandangan kita, itu bahaya sekali. Jadi hari ini kita mau ngobrol, kenalan sama makhluk dunia astral, makhluk dunia lain, supaya apa? Bukan supaya tujuannya bukannya supaya Anda sayang-sayang mereka, ya kan? Kalau bisa sayang bagus. Tapi kita dengan lebih kenal, kita punya pemahaman yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, otomatis kita bisa berbuat baiknya tuh makin optimal, makin maksimal. Itu tujuannya. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya mulai tuh, barulah dari situ, tambah ada satu kejadian lagi juga waktu itu, akhirnya saya memutuskan, berarti memang perlu ada manusia yang mau untuk mengangkat hal ini dari sudut dan perspektif yang berbeda, dengan tujuan untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada manusia, supaya apa? Pemahamannya ini bisa makin baik. Nah, manusia itu kan kalau dengan belajar pemahamannya makin baik, otomatis kan makin bijaksana, ya kan? Namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, otomatis dengan sendirinya levelnya pasti makin turun, ya kan? Hati-hati dulu, turunnya. Oke, waduh, ini keren nih, sekalian live, sekalian bisa. Halo. Wow. Mau lihat naga? Tuh muncul naga ya. Usap-usap dulu kepala. Ya juga gitu. Jadi supaya ada manusia yang bisa membantu memberikan persepsi ataupun pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang dunia lain ini, tentang makhluk-makhluk ini, supaya mereka ini nggak selalu dijadikan korban, disalahkan melulu, gara-gara hantu, gara-gara setan, gara-gara itu. Aduh itu apa sih,
Ini aja tuh, adem ya. Ibaratnya nih ibaratnya kalau mereka bisa ngomong, mereka pasti juga ngomong ini manusia nih pada kita disalahin dulu, dijadiin korban, di kambing hitamkan terus. Ya. Nah inilah tujuan. Oh langsung. Oh ya. Takut yang lain udah langsung. Iya. Tujuannya jadi saya mau berbagi tentang dunia ini seperti ini, bukan tujuannya itu. Kenapa? Karena soalnya banyak juga yang sharing sama saya, terutama anak-anak yang kat indigo, yang anak-anak yang punya, mereka suka kemampuan. Mereka suka bingung. Aduh, Cici, aku tuh, jadi setelah aku sharing begini, akhirnya mereka berani ngobrol. Tadinya tuh mereka bingung mau ngobrol sama siapa. Nah, setelah aku sharing, mereka berani ngobrol, berani cerita. Awalnya mereka tuh ngomong, aduh aku nggak suka, aku punya kemampuan begini. Aku jadi menderita, aku jadi merasa terganggu terus. Wajar. Kenapa? Karena punya pemahaman yang baik tentang ini. Dari kecil, selalu kita itu masyarakat ini selalu nakut-nakutin. Ya kan? Selalu judulnya itu hantu itu menakutkan dan menyeramkan. Jadi itu yang masuk ke pola pikir kita, ke alam bawah sadar manusia. Yes. Ya kan? Nah, makanya kita perlu untuk belajar untuk memahami ini. Nah, saya mau tanya nih, ya. Nah, kalau ngomong hantu, setan, walaupun begitu, ibaratnya kan kita itu semua boleh bilang, kalau orang bilang kan boleh bilang itu dari manusia juga, ya kan? Nah, pertanyaannya saya mau nanya, ya. Kenapa hantu, ya, setan atau apapun di Indonesia beda sama yang di luar? Iya, karena kita punya kebudayaan sendiri. Harga diri para hantu di Indonesia dipertaruhkan. Kan to be continue dari kehidupan kita, yang keseharian kita, budaya sendiri. Nah itu, makanya hantu di Cungko beda. Hantu di Cungko kagak jahil, diam-diam aja, anteng-anteng aja. Karena sehari-hari hidupnya juga tenang-tenang aja, diam, nggak ada temen. Kasihan kan? Kalau hantu Indonesia jahil. Iya. Hantunya vampir. Kenapa di Indonesia nggak ada? Orang-orang tuh nggak paham. Ketika saya melontarkan pertanyaan ini, mereka pasti bilang, iya ya, kenapa ya? Kok beda ya hantunya? Satu bukti bahwa manusia itu perlu diberikan energi yang sebenarnya untuk membantu mereka bisa lebih memahami, ya kan? Nah, akhirnya waktu itu saya mulai putuskan untuk berbagi suhunya. Jadi, nah sebenarnya nanti teman-teman untuk tentukan sendiri ya. Kalau mau dibilang rasa hantu ini, sebenarnya hantu ini mereka hidupnya itu boleh dibilang itu dalam dimensi yang bergesekan dengan dimensi manusia. Jadi seperti ada pintunya. Jadi ada dimensi pergesekan antara ruang dan waktu. Nah, jadi ada pintunya terbuka. Kenapa, Sul? Pintunya terbuka. Yang buka pintu itu spesial. Jadi jadi mohon dikoreksi ya Suhu ya, bila ada yang perlu ditambahkan ataupun dikoreksi ya Suhu ya. Nah ini kan berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya. Jadi yang kita sebut hantu di dunia manusia ini adalah sebenarnya mereka itu yang punya kemampuan khusus ataupun boleh bilang levelnya itu berbeda, yang sudah lebih tinggi, levelnya itu sudah lebih tinggi, yang bisa menembus ke dunia manusia. Nah inilah yang kita sebut hantu. Nah, di dunia manusia ini juga, untuk manusia-manusia yang punya kemampuan, itu mereka juga bisa menembus ke mereka. Ya, sebenarnya dunia mereka juga bilang, itu hantu. Kita juga, manusia yang bisa berinteraksi, ibaratnya komunikasi sama mereka, itu juga disebut hantu sebenarnya sama mereka. Karena kan sesuatu yang mereka nggak bisa, ibaratnya itu beda sama mereka. Nah, jadi cuma manusia-manusia ini jahil. Jahilnya tuh kenapa? Kadang dia itu ibaratnya berhubungan dengan mereka. Betul, Suhu. Manusia lebih serem, benar. Betul. Makanya ini perlu untuk dibahas. Apalagi manusia yang nggak bisa mengendalikan pikirannya. Itu mengerikan. Nah, akhirnya, jadi manusia-manusia itu yang seremnya tau nggak apa, Su? Ya karena, ya benar nggak? Karena mereka itu, begitu mereka komunikasi sama mereka, berinteraksi sama dunia mereka, iya, benar. Ketika maksudnya berkoneksi sama mereka, tujuannya itu malah merusak dunia mereka, menghancurkan, bahkan diusir-usir, pengusiran setan dan sebagainya. Ya itu kenapa? Karena ketidakpahaman, kekurang pahaman yang benar tentang
Jadi sebenarnya mereka-mereka ini, ya, Ya, kebencian kebencian manusia lebih besar dari kadar kebencian hantu manapun. Kebencian manusia lebih dahsyat daripada apapun. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Yes. Bahwa kenapa hantu-hantu takut sama kita. Karena kita lebih seram daripada mereka. Iya, benar. Coba kalau manusia marah. Manusia bisa membenci sampai seumur hidup, sedangkan hantu masih bisa menyayang dan mengasihi. Ketika dia bahagia, ketika dia terbebas dari semuanya, hantu masih bisa bilang, wah, terima kasih. Manusia ketika disakiti tidak ada terima kasihnya. Betul, Suhu, betul. Ya, lanjutkan. Iya, jadi kalau tadi teman-teman tadi bingung kan, kenapa sih kok bisa hantu di Indonesia sama hantu yang di luar negeri kok beda? Sama di Cina, sama itu kok beda? Nah, kok di luar negeri ada hantunya tuh keren-keren, kenapa sih Indonesia nggak begitu? Nggak hantu yang vampir, yang ganteng, yang keren? Kok nggak gitu? Hantu vampir ceweknya juga cantik-cantik, kok nggak gitu aja sih? Kenapa beda? Nah, ini saya mau membantu memberikan karena vampirnya pakai dandan, bisa dandan vampirnya. Pintar makeup ya, Suhu ya. Pintar makeup. Ini alam lain, kita masuk ke dunia lain. Siapa? Iya, jadi akhirnya makanya manusia perlu diberi berikan pemahaman saja. Di sini sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menggurui ataupun menasehati, saya hanya berbagi pengalaman aja, berbagi yang saya tahu, supaya apa tujuannya? Supaya teman-teman semua ataupun bahkan saudara atau keluarga Anda ada yang suka takut sama hantu atau gimana, yaitu supaya mereka itu lebih paham, akhirnya rasa takut juga berkurang. Karena rasa takut ini berbahaya. Rasa takut ini akan menguras energi baik kita. Dan rasa takut ini akan membuat imunitas tubuh kita makin drop. Nah, kalau lagi pandemi begini, imunitas tubuh drop, hati-hati. Itu lebih mengerikan daripada hantu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya saya di sini mau di dunia astral ini, saya mau menjelaskan mengenai 3 bentuk perwujudan pikiran. Ya, 3 bentuk perwujudan pikiran. Jadi nanti teman-teman yang ingin sendiri, kok bisa sih hantu di sini beda sama di luar negeri segala macam. Nah, Anda jawab sendiri dari 3 penjelasan ini, oke? Nah, yang pertama, jadi ini dari 3 tradisi mistis yang berbeda. Yang pertama tuh disebut dengan egregor. Jadi ini dari tradisi mistis teosofi. Nah, tradisi mistis teosofi ini menjelaskan egregor ini adalah perwujudan pikiran dari kelompok budaya masyarakat yang mengambil budaya setempat, cerita-cerita rakyat, mitos, dan sebagainya. Ya, Suhu itu katanya freeze nih ininya, sinyalnya. Enggak, iya kah? Maju terus di sini. Oke, jelas kan? Tadi kali freeze. Iya, tadi kan masuk ke dunia lain saya. Tadi saya masuk dunia lain dulu, makanya freeze. Sekarang sudah tidak, sudah di dunia manusia lagi, sudah balik lagi, ya, sudah bersama Doraemon. Betul. Nah, ya oke. Ya lanjut ya, baru udah nggak freeze ya, oke. Nah, jadi egregor ini mengambil cerita-cerita rakyat dari cerita mitos, budaya-budaya setempat. Nah, gak usah jauh-jauh mikir kok hantu di Indonesia sama hantu luar negeri, sama hantu yang di Cina dan di Amerika kok beda-beda. Di Indonesia saja hantunya juga beda-beda. Coba orang-orang ini kalau biarnya orang di Sumatera kenal namanya kuntilanak, itu nggak ngerti. Sampai ada film Susana, ada film tentang baru mereka, oh begini loh bentuknya. Baru memang Sumatera hantunya kayak apa sih? Sumatera hantunya kayak apa? Di Sumatera hantunya kayak apa? Beda-beda. Makanya kalau saya bisa tunjukin slide, bisa zoom itu lebih seru. Saya bisa kasih lihat. Hantu di Jepang aja beda-beda. Macam-macam. Oh, janganlah nanti pada nggak bisa tidur siang. Nah, terus hantu yang nggak usah jauh-jauh dari Jawa aja sama yang di Kalimantan. Di Kalimantan tuh ada satu hantu yang cukup terkenal. Hantunya bisa terkenal. Kuntilanak.
namanya kuyang. Kuntilanak. Kuyang. Kuyang. Pernah Oh iya. tahu? Tahu yang usus doang, jalan-jalan sama kepala ya kan? Nah, Yes. itu. Yes. Nah, itu kan Tapi banyak. yang terkenal dari Pontianak itu ya pasti kuntilanak. Karena namanya Pontianak, Iya, kuntilanak. iya. Iya benar. Ah. Benar-benar. Kalau Nah, kuyang itu cuma bagian dari terkecil kuyang. betul. Salah satu Karena- jenis yang ada di karena- sana. Iya, kuyang Iya. itu singkatan dari yang aku sayang. Ya, nah banyak teman-teman yang ini pasti kurang paham kuyang itu seperti apa. Nah, kenapa? Karena yaitu tidak mendapat pemahaman tentang itu. Jadi memang sebenarnya kalau mau dibilang hantu itu ada beberapa ibadah literatur dan penjelasan juga yang menjelaskan bahwa kayak seperti satu tempat. Tempat ini kenapa sih bisa disebut tempatnya menyeramkan? Contoh nih kayak saya nih Su, ya saya punya pengalaman pribadi juga. Waktu itu saya baru mau menikah, terus pilih rumah yang mau sesuai budget. Nah, karena budgetnya minimalis, ya, waktu itu kita kenal rumah minimalis. Karena budgetnya minimalis, akhirnya cari yang benar-benar minimalis semua. Nah, rumah-rumah yang minimalis, umumnya itu properti yang minimalis itu properti yang katanya menyeramkan, yang katanya sudah Obral. Sudah lama nggak ibadahnya itu nggak orang tempati, jadi tempatnya itu seru. Nah, karena saya ibadahnya nggak punya ketakutan akan hal itu, jadi akhirnya saya yaudah itu yang kita beli. jadi sampai sekarang ini, sampai saat ini saya masih menempati di tempat yang saya beli, yang saya pilih waktu pertama itu. Dan kebetulan suami saya juga ibaratnya oke lah gitu, paham tentang hal itu, tapi ya sudah ya ngikut aja kan. Nah, waktu itu memang saya ibaratnya tuh bukan tidak takut, tapi saya lebih mikirin minimalisnya budgetnya. Nah, waktu itu ruko deretan tempat yang saya tinggal ini mirip nggak Su? Mirip nggak? Udah saya hitemin, harusnya tadi saya hitemin ya mata saya ya. Ususnya kelihatan, jantungnya kelihatan. Kuyang yang aku sayang. Iya. Yang aku sayang. Kagak ada kaki, melayang-layang di udara, terbang sini, terbang sana. Betul. Lanjut. Ya, terus akhirnya jadi waktu itu saya beli rumah yang sekarang saya tempati ini karena itu budgetnya cukup murah. Dan ketika saya udah beli, ternyata saya mulai renovasi itu Su. Nah, memang terjadi banyak hal-hal yang seru-seru. Ya, tukang-tukang tuh banyak, adalah yang sakit, yang ini itu, yang komplain ngomong, Bu, Pak, ini rumahnya ini banyak penghuninya, ini itu macam-macam. Nah, ya saya itu waktu itu dengan keterbatasan pengetahuan saya, kebetulan waktu itu saya juga belum belajar tentang dhamma, tentang agama. Mohon maaf, waktu itu masih ateis. Jadi yang saya pahami aja waktu itu saya cara komunikasi sama mereka waktu itu adalah ya saya mencoba bicara seperti umat manusia, seperti teman ngobrol gitu kan. Nah, jadi terjadi tuh lucu-lucu. Jadi akhirnya waktu itu sampai kenapa waktu itu ruko, kan saya tinggalnya di ruko Su. Jadi rukonya itu tangganya itu kan biasa ruko itu sudah ada tempatnya tersendiri, septic tank semua tuh sudah ada sama semua satu deret. Nah, kalau saya itu iseng, saya nggak mau yang sama. Saya bongkar semua. Apalagi saya seorang desain interior, jadi saya bongkar semua. Saya mau suka-suka saya, mau saya. Nah, dari situ memang terjadi banyak perdebatan dengan makhluk-makhluk dunia tersebut. Nah, terus akhirnya berhasil, rumah sudah diselesaikan. Nah, kejadian yang seru itu waktu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman karena ada bukti ini dari suami saya adalah waktu itu anak saya baru lahir, anak saya yang pertama ini baru lahir, masih kecil, masih baby. Nah, biasa baby itu kan itu loh Su, dibikin kayak lontong gitu. Apa namanya bedong. Dibungkus. Bedong. Ada bedong, iya namanya di bedong ya, kayak lontong gitu. Kalau sampai penuh lontong. Kalau baby bedong. Ya. Di bedong. Nah kan mau imunisasi, jadi dia baru lahir, beberapa bulan mau diimunisasi. Ketika mau diimunisasi, turun dari tangga yang sudah saya renovasi tersebut, turun dari tangga, itu tiba-tiba si anak saya ini tiba-tiba tegang. Jadi bedongannya itu jadi kaku. Kan kalau di bedong nggak mungkin kaku ya Su ya. Ini jadi kaku, mukanya merah, kencang semua. Nah, suami saya bilang, kenapa nih? Kan saya lagi, saya paham, jadi tapi saya diem aja. Saya paham, saya diem, saya menenangkan dengan cara saya. Ada bilang lontong baby. Nah, terus akhirnya saya tuh ketika keluar sampai ke mobil,
Terus ini saya berusaha dengan cara saya ibadahnya untuk merilis ya, untuk merilis. Lalu kemudian ya itu lontong baby. nah akhirnya keluar dari kok lontong Kak, katanya bukan lontong, maksudnya dibungkusnya kayak lontong. Tadi saya mohon maaf, saya lupa namanya di bedong, jadi saya ingatnya lontong. Mohon maaf sebutnya lontong. Pada protes. Bedong. Nah terus akhirnya begitu udah lewat begitu udah lewat ini ya yang temenin baby ini temen-temennya ini ya. Nah begitu terus. udah ke mobil, anak saya udah rilis tuh, udah lemes lagi badannya. Lalu kemudian putar balik, ketika putar balik ternyata mobilnya itu pas persis di seberang rumah saya. Tiba-tiba si anak saya ini kejang lagi, tegang lagi, mukanya merah lagi, badannya keras lagi. Nah tuh saya lihat, oh pas arahnya tuh pas sama rumah saya. Jadi akhirnya ya udah saya kembali dengan cara saya untuk membantu merilis. Nah habis itu setelah balik dari rumah sakit, sampai di rumah nih seru tuh. Sampai di rumah kan babynya ditaruh di kanjang tempat tidurnya. Ketika ditaruh di tempat tidurnya, tiba-tiba suami saya ini iseng mulutnya tuh memang jahil. Ngomongnya gini, sama anak saya William kenapa tadi? Ada yang iseng ya? Sini, kasih tahu papa, nanti papa pak. Tiba-tiba yang terjadi adalah lampu kedap-kedip. Waduh, kayak diskotik. Lampu kamar kedap-kedip, pupuk gitu kan. Terus dia mulai takut dan saya senyum kan, makanya saya bilang, makanya tuh mulut jaga, jangan asal ngomong, saya bilang gitu kan. Terus dia enggak dia masih berpikir dengan logikanya. Enggak ini kayaknya lagi konslet. Ya udah konslet sono, pergi ke depan lihat apakah MCB listriknya turun. Kalau turun, yes, confirm konslet. Atau apakah kan saya punya kulkas itu digital suhu. Ya, bisa naik turun. Nah, bisa naik turun. Kalau misalnya suhunya drop, walaupun MCB nggak turun, nah dia pasti akan reset 00 ya. Nah, jadi saya suruh cek itu. Ternyata suhunya nggak ke 0, suhunya sama, tetap normal. Nah, energi dari yang lain ditantangin sih ya. Di sini ini saya ceritakan tujuannya adalah untuk memberitahu teman-teman, kita jaga mulut, jaga pikiran, jaga mulut. Karena bukan apa, dunia mereka sama kita itu boleh bilang tuh ya dunia paralel, hampir sama. Jadi dibilang ada yang iseng, ada yang nakal, ada. Emang manusia nggak ada yang iseng, nggak ada yang nakal? Ada. Nah dibilang mereka jahat, mereka so bisa aja jarinya. Dibilang mereka jahat, mereka ada yang iseng yang mau ganggu kita, ada. Emang kita juga nggak begitu juga, kita juga sama, manusia juga ada yang baik, ada yang jahat ya. Namun sejatinya teman-teman perlu ingat, semua manusia itu ya suhu ya, mohon dikoreksi bila kurang tepat, semua manusia itu pada umumnya itu baik, semuanya. Yang membedakan adalah perbuatannya. Kalau jahat, jadilah dia orang jahat. Kalau perbuatannya iseng, jadilah dia orang iseng. Kalau perbuatannya baik, jadilah dia orang baik. Jadi kita secara berkesadaran memastikan kita mau jadi orang baik atau orang jahat. Iya, betul. Saya lanjut ke 3 bentuk perwujudan pikiran tadi ya suhu ya. Oke, statement pemahamannya. Oke. Nah, itu yang pertama adalah egregor. Udah 43 menit. Kenapa suhu? Udah 43 menit. Cepet ya? Oh, berarti udah selesai dong. Belum, masih ada 15 menit. Oke. Disingkat. Yes. Nah, 1. Ya, yang pertama tadi egregor itu ya dari tradisi mistik filosofi ya. Jadi inilah yang ibaratnya menjelaskan tentang dari perwujudan pikiran kelompok kolektif orang-orang yang energinya itu tentang budaya setempat. Makanya tadi yang Subi bilang betul banget. Kenapa di Cina ya budayanya begitu, kenapa hantunya jadi begitu, hantunya lebih tenang, lebih gimana, beda sama yang di Indonesia, beda sama yang di kepo. Di Indonesia banyak yang kepo, iseng, jahil, usil, pemarah, pemabok, banyak. Orang cewek jalan di malam-malam aja digodain, giliran dia jalan sendirian juga digodain balik.
Jadi cewek lagi jalan sendiri, cewek, cewek, begitu dia terbang lari semua yang godain ya. Makanya manusia itu kita tuh perlu sadari, dengan mengetahui ini, dengan memahami ini, kita perlu tahu, oh ternyata yang saya takutkan itu juga dari ulah saya. Jadi ulah-ulah manusia ini. Nah inilah saatnya kita juga masih mau nggak meneruskan tradisi menakut-nakuti anak kita, menakut-nakuti teman saudara. Iya ada hantu, iya Pak. Anda ya ini perlu Anda ingat ya, dengan tujuannya itu supaya Anda dapat pemahaman baik, supaya apa? Anda benar-benar berbuat baiknya lebih baik lagi. Oke? Lalu yang kedua adalah namanya servitor. Nah servitor ini dari servitor. Servitor apa tuh? Servitor. Apa nih? Mau dijelasin? Oh ya. Ya belum dijelasin. Kirain saya kelewat. Saya masuk dimensi yang apa itu septic tank kedengarannya. Oh, nembus. Karena kedengarannya septic tank. Taunya septitor. Servitor. Soalnya kan ada alam peta yang makan kotoran manusia, itu munculnya di septic tank. Iya, benar-benar. Ya itu yang waktu itu komplain, yang saya pindahin septic tanknya di rumah saya itu juga kalau di Cungko dulu di China ya, sampai saya masih kuliah di Beijing itu masih kalau kita ke kampung-kampung, mereka kalau gitu ya kakusnya itu kan cuma itu doang, cuma tanah digali lubang gitu, digali lubang, nanti lubang, nanti kalian mana ditutup gitu ya. Nah waktu mereka plung itu di bawahnya udah ada yang nyap. Kalau kita kan udah ada toilet, udah ada yang bisa di flush, jadi setannya nggak mungkin nungguin di situ, karena waktu setannya di bawah, udah langsung di flash, shus, bus, masuk dia ke bawah, dia setannya malah ngejar-ngejar gitu kan. Lalu di Cungko jorok loh, di Cungko itu jorok banget, bener. Saya masuk ke WC umum, WC umumnya itu nggak ada flashnya. Jadi kenapa orang kalau ke WC umum pada bawa koran? Ternyata begitu udah habis, plung, udah ditutup pakai koran gitu. Jadi di dalamnya banyak berlapis-lapis. Saya baru tutup pintunya aja, hitungan 1, 2, 3, mending keluar lagi lah, cari aman. Nggak kuat. Iya, jorok sekali. Mendingan tahan. Makanya ini juga satu pemahamannya supaya apa? Supaya teman-teman itu jagalah kebersihan. Mereka ini juga suka. Nggak sama kayak kita, dunia kita, kalau kamar kita kotor, rumah kita kotor, gimana sih rasanya, nyaman nggak? Nah kan, nah mereka juga demikian. Makanya kenapa di tempat-tempat kayak gudang, kayak tempat-tempat yang kurang terjamah oleh manusia, gelap, lembab, yang kalian tidak perhatikan, yang kalian tidak peduli, nah mereka tuh di sana. Tapi kalau kalian ibaratnya kotor, ya udah, mereka jadinya ganggu. Tujuannya pasti mau nunjukin ke kayak tadi mau nunjukin kayak yang alam setan makan kotoran. Kenapa dia makannya kotoran? Kita kan sekarang mikirnya geli, tapi karena waktu masih hidup, mulutnya kotor terus. Yang dikeluarkan kotor, kemarahan, yang jelek-jelek, ngatain orang, apalagi sering ngomong kotoran. Yang kotoran 3 huruf itu tuh, ngatain orang 3 huruf itu. Ya, betul. Nah, itu. Jadi karena tiap hari ngomongnya kotor, akhirnya begitu nanti meninggal, lahir lagi makannya kotor. Kondisi. Sekarang Tiongkok, WC-nya udah ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 5. Bener. Kalau kita pergi jalan-jalan ke Tiongkok, udah nggak usah khawatir. Lihat yang WC-nya bintang 5, di situ ada TV, ada radio, ada lampu yang kerap-kerip, ada sofa, bisa duduk, bisa make up, bisa apa segala macam. Itu bintang 5. Kalau macam-macam sensor semua, iya. Belum lagi yang dari Jepang udah masuk ke Cungko sekarang, tinggal pencet keluar air panas. Kalau cowok ke Jepang juga hati-hati, jangan salah pencet, yang keluar buat tampon. Oh ya, ada warm water, MW. Ada warm water, yes. Saya pencet-pencet kok bisa maju mundur, ngekok. Tunggu yang pada lain ke Jepang dulu ya, buktikan ya. Iya, nah jadi seperti makanya. Ya, yang bikin kaget kalau di Jepang itu, yang bikin kaget begitu pintu ditutup, dia terbuka sendiri, ada musiknya, sampai kaget pintunya toiletnya terbuka sendiri. Halo. Kaget. Iya, I'm ready. Terus ada lampunya, titit. Waduh, Mak. Nah,
Jadi teman-teman, pemahaman ini juga untuk bantu teman-teman. Kalaupun bukan di rumah kita aja kita pengen bersih, pengen terawat. Nah, kalau Anda pergi ke tempat-tempat umum, contohnya WC umum segala macam, nggak ada ruginya kok, nggak ada salahnya kita berbuat baik dari hal kecil. Kita bantu bersihkan, bukan ada suruh gosok WC-nya. Oh. Bukannya bawa pel, Saya maksudnya film yang Andy Lau itu kalau lagi galau gosok WC sampai bersih. Ada film yang gendut. Maksudnya Anda berbuat baik. Nggak berbuat baik itu nggak usah mikir jauh-jauh, teman-teman. Berbuat baik itu dari hal kecil. Anda ke tempat umum, rawat, jaga tempatnya. Anda tidak bisa merawat, setidaknya tidak merusak. Itu yang penting. Itu sudah berbuat baik. Nah, Anda rawat ke WC-nya dengan cara bukan itu tadi, bukan Anda gosok, Anda bawa sabun, Anda bawa sikat. No, ya enggak. Ya Anda cukup habis pakai, ya dibersihkan dalam arti Anda siram, ya. Anda perhatikan sampahnya, jangan buang sembarangan. Anda ada tempat sampah, buanglah di tempat sampah. Kalau ya intinya perlakukanlah WC itu seperti WC di rumah Anda ataupun tempat umum lainnya. Tempat makan juga demikian. Makanya saya juga lagi bangun kebiasaan sama anak-anak saya adalah berbuat baik dari hal kecil. Contoh kita pergi makan ke restoran. Nah, biasa kan kita habis makan umumnya dulu saya bukan teman-teman. Saya pasti baik-baik. Saya dulu ada habis makan ya udah biarin aja kan. Nah, saya pikir kenapa? Toh dia ada karyawan, nanti juga bisa beresin. Nah, ya. Nah, semenjak saya mulai lebih aware tentang kebajikan-kebajikan yang saya lakukan ada apa sih yang saya bisa lakukan? Ya, karena saya nggak tahu saya masih tumpukin piring. Iya, jadi piringnya itu sampahnya saya jadikan satu. Terus piringnya saya kumpulin. Nah, terus isu juga saya kumpulin seperti itu. Jadi hal kecil itu juga kebaikan, ya. Nah, suhu ini kita belum, yang dua belum dibahas loh, suhu waktunya habis, saudara. Gak apa-apa, katanya perpanjang lagi ntar jam 1. Kata biar penasaran, jangan dihabisin gitu ya. Jam 1 malam loh masuk siarannya loh. Ya bukan jam 1 siang. Jam 1 malam. Kita buktikan lampu semua dimatikan, rasakan kehadiran entitas. Bener-bener ini seru bahasnya kalau malam-malam. Saya belum cerita, saya ke satu wihara lagi yang membuat saya makin mau bahas tentang hal ini. Jadi ke satu wiharanya ini mau nyeken lagi ya, mau nge-scan lagi. Wiharanya itu di tengah tanah lapang, pinggirannya itu seperti sawah-sawah. Nah, dia sekali lagi Nah, lagi nyari di mana itu yang banyak sawah, cuma daerah Kedaung. Saya blok. Oh ya. Saya blok. Iseng ya. Ya, terus. Siang. Tempatnya waktu itu kayak sharingnya siang, dan umumnya orang-orang tuh ngomong mereka tuh kan keluarnya malam-malam ya kan segala macam. Nggak ngerti dia, belum di-upgrade, hantunya belum di-upgrade. Iya, pengetahuannya belum di-upgrade. Nah, terus itu habis sharing kan di sana tuh memang umatnya seru. Jadi mereka memang pengurusnya seru, akhirnya umatnya juga pada seru. Kita waktu itu sampai sempat TikTok kan, sampai sempat ya seru-seruan waktu zaman sebelum pandemi. Nah, terus akhirnya setelah sharing, terus itu saya lucu karena ya itu ada makhluk yang seru, yang ngobrol, yang ibaratnya memberikan pesan itu seru banget. Terus akhirnya saya iseng, saya ngobrol karena saya dari awal yang tadi saya cerita di depan itu saya konfirmasi untuk ibaratnya membagikan hal ini dengan dari cara sudut pandang yang berbeda supaya orang ngomong apa dia sih? Buruan, orang penasaran. Jangan lama-lama ceritanya, penasaran ini. Ya. Tinggal 7 menit. Sambung lagi jam 1 malam. Nah, terus akhirnya kan saya iseng. Kalau ini saya murni iseng. Saya untuk konfirmasi supaya pantas nggak sih ini saya bagikan tentang hal begini. Lalu kemudian saya iseng untuk bantu konfirmasi saya juga. Karena kan saya juga nggak mau dianggap saya itu berhalusinasi atau gimana. Ya kan? Jadi halo. Berbutuh konfirmasi. Lalu akhirnya betul yang saya lakukan adalah saya tanya ke pengurusnya. Saya tanya, waktu itu Cici, saya mau nanya dong, ya di sini pernah nggak ada yang meninggal itu ibu yang sedang mengandung, wanita yang sedang mengandung? Terus jawabannya seru. Mau tau nggak jawabannya apa?
Barusan. Dekat. Ayo jawabannya apa, Su? Barusan. Hah? Belum lama, ya kan? Belum lama, gitu. Belum lama, jangan-jangan baru 49 hari. Atau anjing yang mati lagi mengandung. Atau babi di kolong belakang. Babi beranak. Jawabannya begini, Suhu. Jawabannya bukan ada atau tidak ada. Tapi jawabannya begini. Hah? Emang dateng sih? Emang dateng sih. Iya. Jawabannya begini. And how? Jadi saya yang kaget. Saya yang kaget lihat. Iya. Nah, kalau handphone saya nggak hilang, ya ini kan handphone saya ada hilang kemarin nih pas masa pandemi. Itu saya ada tuh sebenarnya saya capture chatnya. Itu tujuannya sebenarnya saya mau masukin file untuk sebagai bukti. Karena itu tadi kan saya bilang kalau bicara hal begini tuh kadang-kadang orang bisa bilang ini sesuatu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kan itu butuh bukti supaya mereka yakin nih untuk jaga itu tadi jaga ucapannya, jaga pikirannya, jaga tingkah lakunya ya kan supaya makin yakin. Lalu dia bilang, Cik, beneran datang jam segini. Emang kenapa? Emang kenapa? Jadi kan kita nggak usah konfirmasi lagi itu ada apa nggak ada kan? Nah, terus saya bilang pada dia gini, oh enggak, dia tuh datang cuma mau bilang dia happy. Terima kasih ya. Just thank you. Kenapa? Anaknya lahir nggak? Anaknya masih di bawah kandungan anaknya? Enggak, Su. Waktu itu belum. Saya waktu itu nggak konfirmasi ke sana, cuman dia datang dengan happy aja. Dia ibaratnya menyampaikan rasa sukacitanya. Berterima kasih. Berterima kasih. Mungkin selama ini kali kebaktian di sana itu mungkin kan mereka kan itu tadi berarti kan pengurusnya tahu tuh tadi beda sama yang tadi pengurusnya yang tadi. Mereka sekedar baca doang di mulut, tapi nggak nyampe, pikirannya nggak nyampe, hatinya nggak nyampe. Cuma baca cepet. Apalagi kalau tahu ada makhluk baca tadi gigi 3 jadi gigi 5. Makin cepet. Ngebut. Iya. Eta wataca mah sempat ampunya sempat dan sampai dewa nunggu dapat sempat dia. Oh iya. Nge-rap dia. Nah, karena pengurusnya begini kita bisa lihat dong dengan situasi ini berarti apa? Pengurusnya ini mereka pada tahu dan mereka umat di sini tahu dan mereka care. Peduli. Mereka care dan mereka terus menyampaikan pelimpahan jasa ini ke entitas semuanya yang tepat, yang benar. Dan mereka benar-benar fokus saat baca. Jadi itu sebabnya kenapa mereka berbahagia. Dan mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk ibaratnya memberitahukan. Akhirnya pas kebetulan waktu itu ada saya, jadi memberitahukan dari saya. Nah, itu apa tuh? Ini buku dari Pak Herwiratno ya. Herwiratno ini adalah seorang Katolik ya. Tapi dia punya Sixth Sense, ya dia ada 4 buku ya. Nah, ini mati tidak berarti pergi. Mati tidak berarti pergi. Isinya ya cerita-cerita gitu. Banyak kan entitas itu berterima kasih, say thank you kepada mereka, keluarganya yang udah banyak melakukan kebaikan. Dan mereka mau dikenang sebagai sosok yang terindah. Terus juga ada entitas-entitas lain juga yang mengatakan, tolong dong aku dilintaskan. Kenapa? Karena anak-anaknya, keluarganya bacanya itu nggak pakai hati. Jadi dia minta Pak Herwiratno ya untuk bacakan doa. Ada juga umat Buddha nenek-nenek yang Pai Kuan Yin. Tapi dia datangnya ke Pak Herwiratno. Pak Herwiratno kan Katolik. Dia kan hanya bisa doa pakai Katolik. Jadi pada suatu saat itu karena yang dia lihat adalah sosok nenek yang Pai Kuan Yin, maka dia datang ke tempat itu dan dia bawain patung Kuan Yin, lalu dia bawain Kim Chua, terus dia bilang, Nek, saya nggak bisa baca doa secara Buddhis, Nenek baca sendiri ya. Saya doain pakai doa saya, tapi ini ada patung Kuan Yin. Nenek lihat patung ini, bayangkan ini cahaya, dan cahayanya menyebar ke Nenek. Pada saat itu apa yang terjadi? Neneknya terbang ke angkasa dan dia bilang selamat jalan Nek, dibakarin Kim Chua, bye bye. Jadi benar. Iya, di buku ini banyak banget cerita-cerita yang bagus. Pak Herwiratno bisa kasih kita gambar yang bagus. Kebetulan salah satu guru saya juga. Wah lama nyambung lah jadinya. Undang ya nanti kemari ya. Nah, duet ya. Boleh, udah dapat nomornya tapi belum kenal. Saya hanya fans gelap. Ngomong-ngomong kita tinggal 1 menit lagi. Apa yang mau disampaikan? Ini belum yang keempat loh. Simpan close, simpan. Nah, buat selanjutnya. Biar penasaran pemirsa. Tadi Suhu sampaikan ya.
sebenarnya yang paling menakutkan bukan malu-malu seperti itu, tapi manusia. Apalagi manusia yang tidak bisa mengendalikan pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya. Perbuatan. Kalau ada sisi lanjut ya. Habis saya mandi ya. Oke. Saya baru pulang, saya mandi dulu, nanti kita lanjut ya. Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini 10 menit ya. Bye bye. Zaijian. Zaijian. Teruni.